Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap contoh soal sumatif akhir semester mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau kelas 8 madrasah sanawiyah. Semester yang kedua kurikulum merdeka. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pembahasan soal sumatif ini termasuk dalam sesi Pintar Belajar soal sumatif kelas 8. Yang A, petunjuknya, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Pada himpunan pasangan berurutan 2,1, kemudian 4,2, selanjutnya 6,3, 10,5. Relasi yang tepat adalah titik-titik. Perhatikan bahwa 2 adalah 2 kali 1, 2 kali dari 1. Kemudian 4 adalah 2 kali dari 2. 6 adalah 2 kali dari 3. Dan 10 adalah 2 kali dari 5. Maka relasi yang tepat jawabannya adalah yang B, yaitu 2 kali dari. Selanjutnya soal nomor 2, fungsi. Fungsi dari X sama dengan 3X ditambah 9. Jika fungsi dari K sama dengan 33, maka nilai K sama dengan titik-titik. Berarti fungsi dari X sama dengan 3X ditambah 9. Fungsi dari K sama dengan 33. Maka substitusi K ini ke nilai X. Berarti 3 kali K ditambah 9 sama dengan 33. Maka 3K sama dengan 33 dikurangi 9. Sehingga 3 dikali K sama dengan 24. Maka K-nya adalah 24 dibagi 3. Hasilnya adalah 8. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui fungsi dari X sama dengan P dikali X ditambah Q. Kemudian fungsi dari negatif 1 sama dengan negatif 5. Dan fungsi dari 4 sama dengan 5. Maka nilai fungsi dari negatif 6 adalah titik-titik. Perhatikan fungsi dari X adalah P dikali X ditambah Q. Maka fungsi dari negatif 1 sama dengan negatif 5. Maka substitusi P-nya dengan X. X-nya dengan negatif 1. Maka negatif negatif P ditambah Q sama dengan negatif 5. Kemudian fungsi dari 4 sama dengan 5. Maka substitusi nilai X-nya dengan 4. Maka negatif 4. P sama ditambah Q sama dengan 5. Kemudian kita kurangi. Q dikurangi Q sama dengan 0. Kemudian negatif P dikurangi 4P adalah negatif 5P. Sama dengan negatif 5 dikurangi 5 adalah negatif 10. Maka nilai P adalah negatif 10 dibagi dengan negatif 5. Hasilnya adalah 2 untuk nilai P-nya. Substitusi nilai P ini, P2 ini, P sama dengan 2 ke persamaan negatif P ditambah Q sama dengan negatif 5. Maka negatif 2 ditambah Q sama dengan negatif 5. Sehingga nilai Q-nya adalah negatif 5 ditambah 2 atau Q-nya adalah negatif 3. Sehingga fungsi dari X ini adalah 2X dikurangi 3. Jadi kita masukkan nilai P dan nilai Q-nya. Maka nilai fungsi dari negatif 6 sama dengan 2 dikalikan nilai X-nya adalah negatif 6 dikurangi 3. 2 dikalikan negatif 6 adalah negatif 12. Kemudian dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 15. Jawabannya adalah yang A. Sekarang soal nomor 4. Diketahui rumus fungsi dari X sama dengan 2X dikurangi 5. Nilai dari fungsi 4P dikurangi 3 adalah titik-titik.
Perhatikan fungsi dari X adalah 2X dikurangi 5. Maka fungsi dari 4P dikurangi 3 adalah, jadi nilai X-nya kita substitusi dengan 4P dikurangi 3. 2 dikali dalam kurung 4P dikurangi 3. Kemudian dikurangi 5. 2 dikali 4P adalah 8P. 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian dikurangi 5. Maka negatif 6 dikurangi negatif 5 adalah negatif 11. Maka fungsi dari 4P dikurangi 3 adalah 8P dikurangi 11. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Perhatikan diagram panah berikut. Perhatikan diagram panahnya. Rumus fungsi yang memenuhi adalah titik-titik. Berarti 3 ke 18, kemudian 7 dengan 50, dan 9 dengan 66. Maka fungsi dari X-nya adalah 2 dikali dalam kurung 4X dikurangi 3. Maka kita buktikan. Maka fungsi dari 3 adalah 2 dikali 4 dikalikan 3 dikurangi 3. 4 dikali 3 adalah 12. 12 dikurangi 3 adalah 9. Maka 2 dikali 9 adalah 18. Kemudian fungsi dari 7. Berarti 2 dikali dalam kurung 4 dikali 7. Kemudian dikurangi 3. 4 dikali 7 adalah 28. Dikurangi 3 adalah 25. 2 dikali 25 adalah 50. Kemudian fungsi dari 9. Berarti 2 dikali dalam kurung 4 dikalikan 9 dikurangi 3. 4 dikali 9 adalah 36. Dikurangi 3 adalah 33. Maka 2 dikali 33 adalah 66. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2 dikali dalam kurung 4X dikurangi 3. Soal nomor 6. Grafik fungsi dari X sama dengan 2X dikurangi 3 melalui titik. Ya, titik koordinatnya P, 7. Maka nilai P adalah titik-titik. Perhatikan fungsi dari X sama dengan 2X dikurangi 3. Maka fungsi dari P sama dengan 7. Maka substitusi nilai X-nya dengan P 7. Berarti 2 dikalikan P dikurangi 3 sama dengan 7. Maka 2P sama dengan 7 ditambah 3. Berarti 3-nya pindah ke ruas kanan. Maka 2 dikalikan P sama dengan 10. Sehingga nilai P-nya adalah 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Maka jawabannya P-nya adalah 5, yaitu D. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar. Di sini ada garis K. Gradien garis K adalah titik-titik. Gradien garis K adalah Y per X. Perhatikan Y-nya. Y-nya adalah 1, 2, 3. Karena ini arahnya adalah ke atas. Maka 3. Kemudian X-nya adalah 1, 2, 3, 4. Maka gradiennya adalah 3 per 4 atau Y per X. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Diketahui garis dengan persamaan 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Gradien garis tersebut adalah titik-titik. Y, perhatikan untuk mencarinya menggunakan rumus Y sama dengan M dikalikan X ditambah C. Perhatikan pada persamaan 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Maka sama dengan 3Y. 2X-nya dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi negatif 2X ditambah 6. Kemudian masing-masing kita bagi dengan angka 3. Maka negatif 3Y dibagi 3 adalah negatif Y. Kemudian negatif 2X dibagi 3 adalah negatif 2 per 3X. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. Perhatikan pada persamaan Y-nya kita rubah menjadi negatif Y, kita rubah menjadi Y. Maka dikalikan negatif 1. Sehingga Y sama dengan 2 per 3X dikurangi 2. Perhatikan pada persamaan di atas Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga nilai M-nya, ini M itu adalah gradiennya, adalah 2 per 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Gradien garis yang melalui titik koordinat
negatif 3,2Y dan koordinat 1,Y adalah negatif 1. Maka nilai Y adalah titik-titik. M atau gradien adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M-nya adalah negatif 1. Kemudian Y2 dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 2Y dibagi X2 dikurangi X1 berarti 1 dikurangi negatif 3. Maka negatif 1 sama dengan Y dikurangi 2Y adalah negatif Y. 1 dikurangi negatif 3 adalah 4. Maka kita gunakan perkalian silang. Maka negatif 1 dikalikan 4 adalah negatif Y. Sehingga Y, negatif 4 sama dengan negatif Y. Maka nilai Y-nya adalah 4. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar di mana garis melalui titik 0,-3 dan 6,0. Persamaan garis A adalah titik-titik. Perhatikan bahwa garis A ini melalui koordinat 0,-3 dan 6,0. Maka persamaan garisnya untuk mencarinya yaitu menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Berarti X1 Y1-nya adalah 0,-2 dan X2 Y2-nya adalah 6,0. Maka Y dikurangi Y1 adalah negatif 3. Dibagi 0 dikurangi negatif 3 sama dengan X dikurangi X1. Berarti X dikurangi 0 dibagi X2 dikurangi X1 adalah 6 dikurangi 0. Sama dengan Y plus 3 dibagi dengan 3 sama dengan X per 6. Kita perkalian silang. Maka 6 dikalikan dalam kurung Y ditambah 3. Kemudian sama dengan 3 dikalikan X. 6 dikali Y adalah 6Y. 6 dikalikan 3 adalah 18 sama dengan 3X. Kemudian 3X ini pindah ruas ke sebelah kiri. Maka menjadi negatif 3X ditambah 6Y. 18 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 18. Atau kita kali dengan negatif 1. Maka menjadi 3X dikurangi 6Y sama dengan 18. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 11. Diketahui per garis N tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2Y dikurangi 3X ditambah Y sama dengan 0. Ditambah 9 sama dengan 0. Gradien garis N adalah titik-titik. Perhatikan persamaan garis lurusnya 2Y dikurangi 3X ditambah 9 sama dengan 0. Atau 2Y sama dengan negatif 3X pindahkan ke ruas kanan menjadi 3X. Kemudian 9 pindahkan juga ke ruas kanan menjadi negatif 9. Maka Y adalah kita bagi dengan angka 2. 2Y dibagi 2 adalah Y. 3X dibagi 2 adalah 3 per 2X. Negatif 9 dibagi 2 adalah negatif 9 per 2. Perhatikan persamaan Y sama dengan MX dikali ditambah dengan C. Sehingga nilai M-nya adalah 3 per 2. Karena garis N ini tegak lurus terhadap persamaan garis 2Y dikurangi 3X ditambah 9 sama dengan 0. Maka M dikalikan M N, jadi gradien garis M garis ini, garis yang persamaannya seperti ini gradiennya, dikali dengan gradien garis N adalah negatif 1. M-nya adalah 3 per 2, dikalikan gradien garis N sama dengan negatif 1, sehingga gradien garis N ini sama dengan negatif 1 dikalikan 2 dibagi 3 atau negatif 2 per 3. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Titik A di koordinat 1,5. Titik B koordinatnya X,8 dan titik C koordinatnya negatif 3, negatif 7. Terletak pada suatu garis lurus. Nilai X adalah titik-titik. Karena terletak pada satu garis lurus, maka gradien garis AB itu sama dengan gradien garis BC. Perhatikan gradien garis AB adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi 1. Berarti AB ini Y2-nya adalah 8. Kemudian Y1-nya adalah 5. Berarti 8 dikurangi 5. Dibagi X2-nya adalah X dikurangi X1-nya adalah 1. Berarti X dikurangi 1. Atau hasilnya adalah 3 per X dikurangi 1. Kemudian garis BC. Gradien garis BC adalah Y2-nya adalah negatif 7.
dikurangi Y1-nya adalah 8. Dibagi X2 dikurangi X1 berarti negatif 3 dikurangi X. Atau negatif hasilnya adalah negatif 15 per negatif 3 dikurangi X. Maka gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Berarti 3 per X dikurangi 1 sama dengan negatif 15 per negatif 3 dikurangi X. Maka kita perkalian silang 3 dikalikan dalam kurung negatif 3 dikurangi X sama dengan negatif 15 dikali dalam kurung X dikurangi 1. Maka 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9. 3 dikalikan negatif X adalah negatif 3X sama dengan negatif 15 dikalikan X adalah negatif 15X. Negatif 5 dikali negatif 15 dikalikan negatif 1 adalah 15. Maka negatif 3X ditambah 15X sama dengan 15 ditambah 9. Berarti 12 negatif 3X ditambah 15X adalah 12X sama dengan 15 ditambah 9 adalah 24. Sehingga nilai X-nya adalah 24 per 12. Jawabannya adalah 2. Maka nilai X-nya adalah 2, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Rata-rata tinggi badan 32 orang siswa 170,5 cm. Jika satu siswa yang tingginya 154 disertakan, rata-rata tinggi badan seluruhnya adalah titik-titik. Berarti kita cari terlebih dahulu jumlah dari tinggi badan 32 siswa. Berarti 32 dikalikan rata-rata 170,5. Hasilnya adalah 5.456. Karena ditambah satu orang, maka jumlahnya menjadi 33 siswa. Maka jumlah tinggi badan 33 orang adalah 5.436. Jadi jumlah tinggi 32 orang ditambah 154. Karena ditambahkan 154. Hasilnya adalah 5.610. Sehingga rata-rata untuk tinggi badan 33 orang. Jadi karena telah ditambahkan satu orang adalah 5.610 dibagi 33 yaitu 170. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 14. Diagram berikut menyatakan kegemaran siswa. Perhatikan diagramnya. Jika banyak siswa yang gemar poli 54 orang, banyak siswa yang gemar futsal adalah titik-titik. Dari diagram ini, diagram lingkaran ini, perhatikan ini berupa sudut lingkaran. Di mana untuk renang 60 derajat, poli karena ini sudut siku-siku adalah 90 derajat, senam 75 derajat, dan futsal yang belum kita ketahui. Kita cari dulu derajat dari futsal. Berarti derajat dari futsal adalah total derajat dari lingkaran, yaitu 360 derajat, dikurangi 60 derajat ditambah dengan poli 90 derajat ditambah senam 75 derajat. Berarti 360 derajat dikurangi 225 derajat adalah 135 derajat. Maka derajat futsal kita ketahui besarnya adalah 135 derajat. Maka derajat dari futsal dibagi dengan derajat dari poli itu sama dengan jumlah siswa yang gemar futsal dibagi jumlah siswa yang gemar poli. Kita masukkan nilainya. Derajat dari futsal adalah 135 derajat dibagi derajat dari poli adalah 90 derajat. Sama dengan jumlah siswa yang gemar futsal dibagi dengan jumlah siswa yang gemar poli 54. 135 derajat dengan dibagi 90 derajat kita sederhanakan dengan 40 dibagi dengan 45 derajat. Berarti 135 derajat dibagi 45 adalah 3. 90 derajat dibagi 3 adalah 2. Maka 3 per 2 sama dengan jumlah siswa yang gemar futsal dibagi dengan 54. Kita perkalian silang. Maka jumlah siswa yang gemar futsal adalah 3 dikalikan dengan 54 dibagi 2. 54 kita coret dengan 2. 54 dibagi 27 adalah 54 dibagi 2 adalah 27. 2 dibagi 2 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3 dikalikan 27 yaitu 81. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 15. Suatu hari Ani menemukan sobekan kertas koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang berikut. Informasi yang ada pada koran menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari dan rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari. Banyaknya pengunjung pada hari Rabu adalah titik-titik. Maka diketahui bahwa rata-rata selama 5 hari itu adalah 41 orang rata-rata pengunjung. Maka rata-rata pengunjung adalah
Jadi jumlah pengunjung selama 5 hari dibagi jumlah waktunya yaitu 5. Berarti 45 ditambah 40 ditambah jumlah pengunjung pada hari Rabu ditambah 30 ditambah 20. Kemudian dibagi 5 sama dengan 41. 45 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 20 hasilnya 135. Kemudian ditambah hari Rabu, kemudian 5 dikali 41. Maka 135 ditambah hari Rabu sama dengan 41 dikali 5 adalah 205. Sehingga hari Rabu ini pengunjungnya adalah 205 dikurangi 105, 135 hasilnya adalah 70. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 16. Hasil pengukuran berat badan balita di sebuah posyandu adalah sebagai berikut. Ini dalam kilogram. Perhatikan datanya. Modus dan rata-rata berat badan balita tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Modusnya adalah data yang terbanyak atau data yang sering muncul. Data yang sering muncul adalah angka 17. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali yang muncul datanya. Maka modusnya adalah 17. Kemudian untuk rata-rata, berarti jumlah berat seluruh balita dibagi dengan jumlah balita yaitu 16. Berarti yang 13 kita kalikan 1 karena hanya ada 1 orang. 15 dikalikan 3 karena ada 3 orang. Yang 17 dikalikan 4 karena ada 4 orang. Yang 18 dikalikan 2. Kemudian yang 19 dikalikan 2. 20 dikalikan 2. 23 dikalikan 1 dan 25 dikali 1. Berarti 13 ditambah 45 ditambah 68 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 40 ditambah 23 ditambah 15 dibagi banyaknya balita yaitu 16. Yaitu hasilnya 188 dibagi 16 hasilnya 18. Berarti modusnya 17, rata-ratanya 18. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 17. Sebelum membeli duku, Ibu Neni mencoba terlebih dahulu. Ia mengambil 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar dari sekeranjang duku milik penjual. Yang merupakan sampel adalah, berarti yang banyak sampel itu adalah yang diambil. Berarti yang diambil itu adalah 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar. Jadi sampelnya adalah ketiga duku yang dicoba. Sedangkan populasinya adalah duku yang ada di keranjang. Soal nomor 18. Diketahui data nilai ulangan bahasa Indonesia dari 20 siswa sebagai berikut. Perhatikan datanya. Nilai kuartil atas pada data tersebut adalah titik-titik. Jadi langkah yang pertama kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Maka urutannya adalah sebagai berikut. Berarti 5-nya ada 2 orang. Kemudian 6-nya ada 4 orang, 7-nya ada 4 orang, 8-nya ada 5 orang, 9-nya ada 3 orang, dan 10-nya ada 2 orang. Kita lihat kuartil yang kedua dulu adalah terletak di angka 7, data ke-10 dan data ke-11. Kemudian kuartil yang ketiganya itu terletak di angka 15 dan data ke-15 dan data ke-16. Karena yang dicari adalah kuartil atas adalah ketiganya, maka ketiga ini atau nilai kuartil atasnya adalah data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2, berarti 8 ditambah 9 dibagi 2 hasilnya adalah 8,5. Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal nomor 19. Median, rata-rata, dan modus dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 8. Jika selisih antara data terbesar dan terkecilnya adalah 10. Maka hasil kali data kedua dan keempat adalah titik-titik. Perhatikan, misalkan 4 bilangan asli itu kita urutkan A, B, C, dan D. Berarti A, B, C, D kita urutkan. Perhatikan mediannya. Berarti median itu nilai tengahnya. Berarti B data kedua dengan data ketiga. Berarti B ditambah C dibagi 2. Di mana nilainya adalah 8. Sehingga B ditambah C adalah 16. Karena 2 dikali 8 adalah 16. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian rata-rata, berarti A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi 4. Jumlah datanya sama dengan 8 juga untuk rata-ratanya.
Maka A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 8 dikali 4, 32. Perhatikan B ditambah C hasilnya adalah 16. Maka A ditambah 16 ditambah D sama dengan 32. Sehingga A ditambah D sama dengan 16. Berarti 32 dikurangi 16 hasilnya adalah 16 sebagai persamaan yang kedua. Karena modusnya 8, maka B dengan C nilainya adalah sama, yaitu 8. Karena B ditambah C sama dengan 16, berarti 8 ditambah 8 adalah 16. Maka B dan C nilainya sama, yaitu 8. Kemudian jangkauan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya adalah D, data terkecilnya adalah A, nilai jangkauannya adalah 10. Berarti D dikurangi A sama dengan D dikurangi A sama dengan 10. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian eliminasi persamaan kedua dengan ketiga. Berarti A ditambah D sama dengan 16. Kemudian D dikurangi A sama dengan 10. Kita jumlahkan karena kita akan mengeliminasi nilai A-nya. A ditambah negatif A adalah 0. D ditambah D adalah 2D. Kemudian 16 ditambah 10 adalah 26. Maka nilainya D-nya adalah 26 dibagi 2 adalah 13. Maka nilai A-nya adalah dapat kita ketahui yaitu 3. Dari mana? Jadi substitusi nilai D ini ke persamaan yang kedua. A ditambah D-nya adalah 13 sama dengan 16. Maka nilai A-nya adalah 16 dikurangi 13 adalah 3. Maka nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah 8, nilai C-nya adalah 8, dan nilai D-nya adalah 16. Maka hasil data yang kedua dan ketiga dan keempat, berarti B dikalikan dengan D. B-nya adalah 8, D-nya adalah 13. Berarti 8 dikali 13 adalah 104. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 20. Perhatikan diagram berikut. Rata-rata nilai pada diagram tersebut adalah titik-titik. Berarti rata-rata nilai. Berarti rata-rata nilainya yang nilai 60 ada 9. Berarti 60 dikali 9. Ditambah yang nilai 7 dikalikan dengan 4, nilai 80 dikalikan 12, nilai 90 dikalikan 5, dan nilai 100 dikalikan dibagi frekuensinya, jumlah dari frekuensi yaitu 9, ditambah 4, ditambah 12, ditambah 5, ditambah 5. 60 dikalikan 9, 540, ditambah 70 dikalikan 4, 280, ditambah 80 dikali 12, 960, ditambah 90 dikali 5, 450, ditambah 100 dikali 5, 500 dibagi jumlah frekuensi yaitu 35. Maka 2730 dibagi 35 adalah 78. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, ini bagian B, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 21. Fungsi dari F dinyatakan oleh fungsi dari X sama dengan 6X ditambah 8B. Dan fungsi dari negatif 7 hasilnya adalah 30. Tentukan nilai B. Fungsi dari X sama dengan 6X ditambah 8B. Kemudian fungsi dari negatif 7 hasilnya adalah 30. Maka 6 dikalikan, X-nya diganti dengan negatif 7. 6 dikalikan negatif 7 ditambah 8B sama dengan 30. 6 dikali negatif 7 adalah negatif 42 ditambah 8B sama dengan 30. Maka 8B sama dengan 30 ditambah 42. 30 ditambah 42 adalah 72. Sehingga nilai B-nya adalah 72 dibagi 8. Hasilnya adalah 9. Jadi nilai B adalah 9. Nomor 22. Diketahui garis dengan persamaan 6X dikurangi 3Y sama dengan 9. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 6 dan tegak lurus garis tersebut. Berarti langkah yang pertama kita cari gradien dari garis persamaan 6X dikurangi 3Y sama dengan 9. 6X dikurangi 3Y sama dengan 9. Maka negatif 3Y sama dengan 6X pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 6X ditambah 9. Kemudian kita kalikan negatif 1. Maka negatif 3Y dikalikan negatif 1 adalah 3Y. Negatif 6X dikalikan 1 adalah 6X. 9 dikalikan negatif 1 adalah negatif 9. Maka nilai kita bagi dengan angka 3. 3Y dibagi 3 adalah Y. 6X dibagi 3 adalah 2X.
Negatif 9 dibagi 3 adalah negatif 3. Y sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, ini persamaannya. Maka Y sama dengan MX ditambah C, sehingga nilai M-nya adalah sama dengan 2. Ini sebagai M yang pertama. Karena tegak lurus, berarti M1 dengan M2 itu sama dengan M1 dikalikan M2 adalah negatif 1. Karena ini adalah tegak lurus. Maka M1-nya adalah 2 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Sehingga gradien garis yang kedua adalah negatif 1 dibagi dengan 2 atau negatif 1/2. Sehingga gradien garis yang keduanya adalah negatif 1/2. Maka persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 6 dan gradiennya adalah negatif 1/2. Kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. X1 Y1-nya berarti 4, dan negatif 6. Berarti Y dikurangi negatif 6 sama dengan M-nya adalah negatif 1/2 dikali dalam kurung X dikurangi 4. Y dikurangi negatif 6, berarti Y ditambah 6 sama dengan negatif 1/2 dikalikan X, negatif 1/2X. Negatif 1/2 dikalikan negatif 4 adalah positif 2. Maka Y, X-nya dari sebelah kanan pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif ditambah 1/2X sama dengan 2 dikurangi 6. Atau Y ditambah 1/2X sama dengan negatif 4. Kita kalikan 2. Maka Y dikalikan 2 adalah 2Y ditambah 1/2X dikalikan 2 adalah X. Kemudian negatif 4 dikalikan 2 adalah negatif 8. Jadi persamaan garis tersebut adalah 2Y ditambah X sama dengan negatif 8. Selanjutnya soal nomor 23. Diketahui garis G melalui titik M, koordinatnya negatif 1,5 dan N koordinatnya 4,7. Tentukan persamaan garis G. Rumus untuk mencari persamaan garis yang melalui dua titik yang kita ketahui adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. X1 Y1-nya adalah titik M, berarti negatif 1 dan 5. Kemudian X2 Y2-nya titik N, yaitu 4 dengan 7. Berarti Y dikurangi Y1, berarti Y dikurangi 5 dibagi dengan Y2 dikurangi Y1, berarti 7 dikurangi 5. Sama dengan X dikurangi X1-nya adalah negatif 1. Dibagi 4 dikurangi negatif 1. Berarti Y dikurangi 5 dibagi dengan 2 sama dengan X plus 1 dibagi dengan 5. Maka Y dikurangi 5 per 7 dikurangi 5 adalah 2. Sama dengan X ditambah 1 per 4 dikurangi negatif 1 berarti 5. Kita perkalian silang. Maka 5 dikalikan Y dikurangi 5 sama dengan 2 dikalikan dalam kurung X ditambah 1. 5 dikali Y adalah 5Y. 5 dikalikan negatif 5 adalah negatif 25. Kemudian 2 dikalikan X, 2X. 2 dikalikan 1 adalah 2. Maka 5Y. Kemudian dikurangi 2X sama dengan 2 ditambah dengan 25. Maka 5Y dikurangi 2X sama dengan 27. Jadi persamaan garis G adalah 5Y dikurangi 2X sama dengan 27. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada grafik batang dari tahun dengan produksi kopi dalam ton. Berdasarkan diagram di atas, berapakah rata-rata produksi selama 4 tahun? Berarti rata-rata produksi adalah 500 ton, ditambah 400 ton, ditambah 600 ton, ditambah 800 ton, dibagi dengan tahunnya ada 4 tahun. Atau 23.000 dibagi 4, hasilnya adalah 575. Sehingga rata-rata produksi selama 4 tahun adalah 575 ton. Kemudian soal nomor 25, perhatikan tabel frekuensi berikut. Di mana nilai 50 ada 8 orang, ada 8, nilai 60 ada 10, nilai 70 ada 12, nilai 80 ada 6, nilai 90 ada 14, dan nilai 100 ada 10. Dari tabel tersebut gambarkan diagram batangnya. Maka gambar diagram batangnya adalah seperti ini. Jadi untuk sumbu yang mendatar ini adalah nilainya. Untuk sumbu yang vertikal berarti frekuensinya.
Untuk yang 50 frekuensinya ada 8, untuk yang 60 frekuensinya adalah 10, untuk yang 70 frekuensinya adalah 12, untuk yang 80 frekuensinya 6, yang 90 frekuensinya ada 14, dan yang 10 frekuensinya ada 10. Jadi ini adalah gambar dari diagram batang untuk tabel yang di sebelah kiri. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika untuk soal sumatif akhir semester kelas 8 semester yang kedua kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.